Berkat kekuatan unik dari America Chavez, kita akhirnya bisa melihat sejumlah universe alternatif yang terlihat cukup aneh, membingungkan, dan menarik untuk kita breakdown satu persatu. Meskipun hanya ada sedikit petunjuk mengenai universe-universe tersebut. So, Varian, let's talk about it. Doctor Strange in the Multiverse of Madness masih tayang di bioskop. So, untuk kalian yang belum nonton, silakan ditonton dulu filmnya, baru balik lagi ke sini karena di video ini akan berisi spoiler dari film yang tidak bisa kita hindari. Film ini menceritakan petualangan Doctor Strange yang berusaha menyelamatkan America Chavez dari incaran Wanda alias Scarlet Witch yang berniat untuk mencuri dan menyerap kekuatannya yang bisa berpindah multiverse dengan menggunakan Star Portal. Namun Amerika sendiri masih belum mampu untuk mengendalikannya. Petualangan tersebut malah membuat mereka melintasi beberapa universe yang sempat terlihat sekilas. So, kita mulai dulu dari universe utama kita di Marvel Cinematic Universe selama ini, yaitu Universe 616 atau Universe 19999. Sebenarnya penyebutan ini saja sudah beberapa kali menjadi permasalahan. Bermula dari Easter eggs di film Thor di papan tulis Eric Selvig. Easter eggs Universe 616 ini kemudian berlanjut ke Avengers Endgame ketika Ant-Man selamat dari Quantum Realm. Lalu di Spider-Man Far From Home, Mysterio mengaku dirinya berasal dari Earth 833. Sementara Universe Peter Parker ini adalah Universe 616. Dan yang terakhir kembali terlihat di gulungan video kehidupan Loki di TVA. Semua angka itu menunjukkan kalau kode Universe MCU ini sepertinya memang adalah 616. Meskipun rasanya agak aneh ya jika kode ini disamakan dengan di komik, karena komik menjadi sumber inspirasi dan adaptasi cerita di dunia film ini. Kode 19999 sendiri sudah pernah disebut oleh Kevin Feige untuk menandai universe MCU. Dan dalam series Loki kita mengenal nama timeline universe utama kita sebagai Sacred Timeline. Maka dengan bertumbuhnya secara sporadis cabang garis waktu atau branch timeline yang terlihat di ending series Loki menyebabkan keberadaan Sacred Timeline itu sendiri sekarang sudah bisa dibilang tidak ada lagi. Karena pada dasarnya Sacred Timeline itu hanya ada satu garis waktu lurus saja yang berusaha untuk dijaga oleh He Who Remains demi mencegah varian dirinya yang lebih jahat untuk lahir. Berikutnya adalah Universe 838. Ini adalah universe yang juga cukup menjadi center cerita. Universe 838 diceritakan menjadi realitas tempat di mana Doctor Strange dan America Chavez terdampar. Di universe ini terdapat sejumlah perubahan yang dalam series Loki kita sebut sebagai Nexus Event. Dan ini bisa kita lihat dari cerita dan karakter yang ada di dalamnya. Seperti misalnya Baron Khal Mordo yang di universe ini menjadi Sorcerer Supreme dan menjadi anggota Illuminati. Dia menggantikan Doctor Strange yang dalam universe ini sepertinya telah menjadi Strange Supreme, namun terkena pengaruh jahat Darkhold yang pada akhirnya dieksekusi karena telah menyebabkan incursion di universe lain. Sesuatu hal yang tidak pernah dijelaskan oleh Doctor Strange di universe 838 ini. Lalu di sini bukan Steve Rogers yang menerima serum Super Soldier, melainkan Peggy Carter, serta bukan Carol Danvers yang terkena paparan Tesseract, melainkan Maria Rambeau yang membuatnya berubah menjadi Captain Marvel. Menariknya, di sini juga sepertinya terjadi sesuatu dengan Stark Industries yang menempatkan Baxter Foundation sebagai perusahaan teknologi yang paling berpengaruh, dengan Reed Richards yang diperankan oleh John Krasinski menjadi pemimpinnya. Itu berarti sebenarnya di sini ada Fantastic Four dan juga bahkan kemungkinan sudah ada Doctor Doom. Sementara Profesor X yang menjadi perwakilan mutant dan X-Men di Illuminati juga kemungkinan besar berasal dari sebuah Nexus Event yang tidak boleh terjadi di universe utama 616 MCU. Apa Nexus Eventnya? Kemungkinan besar adalah sebuah proyek pemerintah rahasia yang menjadi bagian dari proyek Weapon Plus, dan dalam komik kita menyebutnya sebagai proyek Weapon X yang dalam Sacred Timeline atau Universe MCU 616 tidak boleh terjadi. Berikutnya adalah Universe Sinister Strange yang sedang OTW hancur akibat incursion. Di sini terlihat sangat mirip dengan apa yang terjadi di series What If, di mana universe ini mulai terlihat hancur. Kita juga bisa menemukan Sanctum Sanctorum, namun dengan desain bangunan yang sangat berbeda dengan Sanctum di universe utama. Pintunya sendiri memiliki corak ukiran unik berupa wajah yang besar kemungkinan itu adalah wajah mantan Sorcerer Supreme di universe ini sebelum Sinister Strange. Kalau di universe utama kita punya The Ancient One yang diperankan oleh Tilda Swinton, maka bisa jadi wajah ini juga merupakan sosok
sosok seorang Ancient One yang ukiran wajahnya diabadikan di pintu sanctum, atau bisa jadi juga ini merupakan wajah dari Agamotto. Agamotto sendiri dikenal sebagai Sorcerer Supreme yang pertama. Sinister Strange di sini ternyata menjaga Darkhold, di mana dia sudah termakan pengaruh yang diakibatkan atas keinginannya untuk memiliki Christine Palmer. Ini hampir senada dengan Universe Strange Supreme di What If yang menginginkan Christine Palmer tetap hidup. Itu artinya Sinister Strange di sini berusaha untuk merubah absolute point lainnya, yaitu dirinya yang memang tidak ditakdirkan untuk bersama-sama dengan Christine Palmer. Berikutnya adalah Gap Junction. Ini merupakan persimpangan antar semesta, lokasi di mana Book of Vishanti ditemukan, dan Defender Strange telah lebih dulu mengetahui lokasi ini daripada Doctor Strange 616. Di pertengahan film terungkap kalau ternyata justru Doctor Strange 838 lah yang telah menemukan Book of Vishanti. Kalau melihat suasana sekitar Gap Junction ini terlihat seperti sebuah dimensi hampa, di mana seluruh infrastruktur bangunan tidak beraturan dan melayang dengan gravitasi yang lumayan lemah. Bisa jadi awalnya Gap Junction ini memiliki bentuk keteraturan tersendiri hingga akhirnya hancur. Melihat bentukan dan fungsinya sendiri mengingatkan kita dengan Nexus of All Reality di komik, atau Web of Life and Destiny, serta Prisma Multiverse yang ada di What If, tempat The Watcher menyaksikan seluruh kejadian di multiverse. Lalu ada Utopian Parallel. Ini merupakan universe asal America Chavez. Kita bisa melihatnya melalui sebuah flashback ketika America Chavez dan Doctor Strange baru tiba di Universe 838 dan mereka menemukan bank memori yang menawarkan para penggunanya untuk menghidupkan kembali memori masa lalu mereka. Ada sebuah fakta unik mengenai Utopian Parallel ini, di mana penghuninya semuanya adalah wanita. Dan inilah yang kemarin sempat ramai diperbincangkan bahwa America Chavez ini merupakan salah satu karakter LGBTQ karena kedua orang tuanya sama-sama wanita. Kalau boleh menebak-nebak, Nexus eventnya kemungkinan berasal dari penciptaan manusia itu sendiri, di mana di realitas ini manusia diciptakan hanya satu jenis kelamin saja, yaitu perempuan. Tapi gak usah dipercaya, itu cuma sekedar tebak-tebakan aja. Kalau di komik, Utopian Parallel ini tercipta melalui nafas Demiurge. Sebelum kita lanjut lagi, kita harus sepakat dulu sampai di sini bahwa America Chavez memiliki kemampuan untuk membuka portal yang akan membawanya melintasi multiverse, namun hanya sebatas berpindah universe saja. Sementara waktu yang ada di antara semua universe yang dia singgahi adalah waktu yang sama atau paralel. Seperti misalnya di Universe 838 menunjukkan waktu jam 10 tanggal 1 Januari tahun 2022, maka waktu tersebut juga merupakan waktu yang sama dengan di Universe 616 ataupun di universe lain yang akan dituju oleh America Chavez. Jadi nggak ada perbedaan waktu ya. Nah, sekarang kita beralih ke beberapa universe yang ditampilkan secara singkat ketika Doctor Strange menyelamatkan America Chavez dari upaya penyerapan kekuatan yang dilakukan oleh Scarlet Witch. Universe pertama yang kita temui adalah Universe Living Tribunal, yang mana dia adalah entitas kosmik yang memiliki otoritas terhadap multiverse. Patung kepala Living Tribunal juga sempat terlihat di The Void dalam series Loki, dan Baron Mordo di universe utama atau Universe 616 pernah memperkenalkan tongkat yang dia sebut sebagai Staff of Living Tribunal kepada Doctor Strange. Berpindah ke universe berikutnya, terlihat mirip seperti universe yang baru saja terbentuk dengan visualisasi yang hampir mirip dengan kejadian penciptaan alam semesta yang terlihat dalam film Eternals. Sementara di universe yang berikutnya memperlihatkan gradasi warna merah yang sepertinya terletak di dunia bawah tanah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan berpindah ke universe yang komposisinya sebagian besar terdiri dari kristal. Melihat dari penampakan komposisi universe-nya yang cukup aneh dan unik, kemungkinan universe-universe tadi berhubungan dengan penghakiman oleh Living Tribunal sampai kepada kiamat emergence dan terciptanya kembali universe baru hingga menampilkan beberapa komposisi yang unik termasuk kristal-kristal tadi. Dilanjutkan lagi dengan sebuah universe yang memperlihatkan begitu banyak lebah, yang mana kemungkinan universe ini kehidupan sosial kemasyarakatannya dikontrol oleh lebah, dan jangan-jangan ini ada kaitannya dengan lebah yang dilihat oleh America Chavez pada saat dia masih kecil dan membuatnya ketakutan. Kemudian beralih ke sebuah universe yang sebagian besar komposisinya terdiri dari air dengan biota laut yang sangat indah. Tidak sedikit juga yang mengait-ngaitkan universe ini dengan Atlantis, tempat di mana Namor the Submariner menjadi raja. Berikutnya kita sampai di jalan raya kota New York yang menampilkan sejumlah taksi berwarna kuning dengan highlight tulisan perusahaan taksi tersebut adalah Greenhouse Releasing. Dalam dunia Spider-Man di New York memang akrab dengan perusahaan penyedia layanan taksi yang berwarna kuning yang sempat terlihat di film-film Sam Raimi dan juga di game Spider-Man. Sementara Greenhouse Releasing ini adalah nama perusahaan yang merestorasi sejumlah film-film lawas kemudian dirilis, termasuk salah satunya adalah karya Sam Raimi yaitu Evil Dead.
Berlanjut ke universe di mana terdapat begitu banyak drone yang mirip seperti Edith di Spider-Man Far From Home. Kemungkinan di universe ini Edith atau teknologi drone atau bahkan teknologi pinter lainnya mengambil alih kehidupan manusia. Lalu ada sebuah universe yang agak mengerikan dengan penampakan tulang belulang yang terbakar panasnya bara. Kemungkinan ini merupakan dimensi neraka. Tampilan mengerikan universe ini sendiri mengingatkan saya terhadap dimensi neraka di film Constantine yang diperankan oleh Keanu Reeves, di mana selain ada banyak tulang belulang, kita juga bisa melihat sejumlah bangunan yang dipenuhi dengan bara api. Anyway, ada sedikit kabar yang belum terkonfirmasi bahwa Keanu Reeves sudah menandatangani kontrak untuk bergabung dengan Marvel Cinematic Universe, namun dengan peran yang masih dirahasiakan. Banyak yang berspekulasi kalau dia akan memerankan karakter Ghost Rider atau bahkan Beyonder, tapi entahlah, kita tunggu saja. Lalu berpindah ke sebuah air terjun dengan penampakan binatang purba. Dalam komik kita mengenal lokasi serupa dengan nama Savage Lane. Mungkin memang merepresentasikan Savage Lane, namun ini ada di era sekarang. Maka Nexus Event yang kemungkinan terjadi adalah kepunahan binatang purba yang tidak pernah terjadi sehingga membuat mereka eksis di era atau timeline modern, mengacu kepada timeline paralel di Universe 616. Berpindah ke universe animasi tahun 60-an sampai 70-an. Konsep animasinya sendiri terlihat berbeda dengan What If atau series animasi Marvel lainnya seperti misalnya Spider-Man Animated Series maupun X-Men Animated Series. Dari style animasinya malah lebih mirip seperti kartun Looney Tunes, tapi itu milik brand kompetitor. Dan lihat penampakan sejumlah taksi kuning kembali menandakan ini lokasinya masih berada di New York, dan sebuah signboard bertuliskan Jonas and James, sama seperti yang terlihat di universe utama 616. Universe berikutnya tidak diketahui, namun terlihat sekilas berada di sekitar bangunan yang sudah runtuh. Lalu ada universe kubus yang malah terlihat mirip seperti Minecraft yang mengubah tubuh Doctor Strange dan America Chavez menjadi potongan-potongan kotak-kotak atau kubus. Tampilan visualnya sendiri mengingatkan kita terhadap artwork event House of M dalam komik. Lalu beralih ke universe cat, di mana secara fisikal mereka berubah menjadi tumpahan cat yang membentuk rupa makhluk maupun benda-benda yang ada di universe tersebut. Lalu mereka tiba di sebuah universe yang terlihat sangat jadul. Kalau dilihat dari palet warnanya sendiri, sangat bergaya tahun 1930-an dengan model mobil klasik yang ada di sana. Dan sepertinya universe ini sangat mirip dengan universe milik Spider-Man Noir, meskipun tahunnya kita percaya mengambil timeline yang selaras atau paralel dengan universe utama. Maka itu berarti Nexus Event-nya adalah universe ini tidak pernah mendapatkan modernisasi sama seperti di universe-universe lainnya. Lalu berpindah ke sebuah universe yang memperlihatkan piramida dan sekilas tampak juga Stonehenge, yang mana Stonehenge ini menjadi pusat terjadinya convergence. Sementara piramida sendiri sangat akrab dengan latar cerita dari Moon Knight yang seriesnya baru saja selesai. Lalu ada universe yang mirip seperti Cyberpunk yang terlihat sangat dark. Lalu ada universe yang sangat futuristik kelihatannya, yang di salah satu sisi memperlihatkan menara air Hell's Kitchen. Dan yang terakhir dari petualangan singkat America Chavez dan Doctor Strange ini adalah universe yang dipenuhi dengan bara api. Hampir mirip dengan dimensi neraka yang tadi sempat kita lihat, namun kali ini justru memperlihatkan kehancuran berbagai macam bangunan dan gedung yang habis dilalap api. Universe ini sempat kembali terlihat sekilas ketika America Chavez berusaha menjebak Wanda Maximoff dalam pertarungan mereka di babak akhir. Selain itu, America Chavez sendiri menyebutkan bahwa dia telah mengunjungi total ada 73 universe yang berbeda, meskipun dia tidak mampu mengontrol kekuatannya. Tidak ada detail banyak mengenai realitas atau universe-universe yang dikunjungi tersebut, kecuali sebuah universe di mana di sana makanan disediakan secara gratis untuk semua orang, tidak ada yang dibayar. Dan yang paling terakhir adalah Dark Dimension yang diperlihatkan dalam post credit scene ketika Clea tiba di universe utama untuk menjemput Doctor Strange yang kini memiliki mata ketiga. Dark Dimension sendiri pertama kali terlihat di Marvel Cinematic Universe melalui film pertama Doctor Strange, di mana sang tokoh utama kita tersebut menghadapi Dormammu. Nah, itu dia universe yang terlihat di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, baik itu yang secara visualisasi ditampakkan maupun universe yang hanya diceritakan saja oleh America Chavez. Kalau mungkin ada detail lain yang terlewatkan dan tidak sempat kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya varian. Jangan lupa miliki merchandise kolaborasi kita dengan Play Store Rewatch, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan sekalian juga saya pengen mengajak kalian yang mungkin kelebihan rezeki dan pengen membantu rekan-rekan kita, silahkan bisa menyalurkannya melalui semangatbantu.com. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah juga. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.